Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Setelah warisan aslinya diaktifkan, kelemahan aktivasi kereta perang pembunuh dewa yang lambat telah menghilang. Segera pria tua bertubuh pendek itu berteriak dengan bangga. "Bahkan kamu tidak tahu apa ini? Biar ku beritahu, ini adalah sesuatu yang kubawa bersamaku saat berada di alam surgawi. Aku menggunakannya untuk mencerahkan para kultivator alam rendah." Pria tua ini benar-benar mempertimbangkan fakta bahwa sangat sulit bagimu untuk menahan serangan ini. Jadi nyahlah sekarang. Jika kamu tidak pergi, maka aku akan benar-benar menyerangmu. Wang Lin menatap pria tua itu dengan tajam dan berkata perlahan, "Kamu tidak perlu terus menyuruhku pergi. Aku sudah menyadari bahwa meskipun kamu berada di tahap tengah Ascendant, kamu sama seperti para pelindung surgawi itu. Tak seorang pun dari kalian yang memiliki energi asal." Segera rahasia terbesar pria tua bertubuh pendek itu diungkapkan oleh Wang Lin. Merasa marah karena malu, dia melambaikan kuas di tangannya. Kemudian dia batuk dengan mulut penuh darah dan menggambar sebuah simbol dengan kuasnya. Saat simbol itu muncul, kekuatan dahsyat mulai menyebar dari simbolnya. Wang Lin memperlihatkan sedikit keterkejutan untuk pertama kalinya, namun tak lama kemudian, keterkejutan itu berubah menjadi kegembiraan. Dia menatap simbol itu dan kemudian tatapannya beralih ke kuas. Wang Lin tidak asing dengan simbolnya. Ini persis sama dengan simbol yang ditemuinya di jalan menuju gua palsu. Dia telah mempelajari simbol ini berkali-kali dan juga telah menggambarnya berkali-kali. Tetapi simbol-simbol itu tidak menunjukkan kekuatan apapun. Dia tidak pernah dapat meniru kekuatan luar biasa dari simbol 4 goresan itu dan dia selalu menyesalinya di dalam hatinya. Namun pada saat ini dia melihat simbol itu lagi dari pria tua pendek ini. Meskipun simbol ini hanya 1 goresan, namun itu adalah simbol yang nyata dan sangat kuat. Tatapan Wang Lin membuat hati pria tua pendek itu bergetar. Dia tidak asing dengan tatapan ini. Ketika Qilin melihat makanan binatang surgawi itu, tatapannya juga sama. Tepat pada saat ini, Wang Lin melepaskan niat bertarung paling intens sejak memasuki tanah roh iblis. Dia menunjuk ke kereta perang pembunuh dewa dan berteriak, "Binatang guntur!" Petir dan guntur tiba-tiba muncul di langit dan mendarat tepat di kereta perang. Pada saat yang sama, binatang guntur bertanduk perak muncul di bawah sambaran petir. Saat itu juga ia mengeluarkan suara gemuruh yang menyebabkan perubahan pada awan dan menyebabkan langit bergemuruh. Pada saat ini, Qilin juga mulai ikut mengaum. Meskipun aumannya tidak sekuat binatang guntur, namun aumannya juga tidak lemah. Auman ini menyebabkan semua titik hijau terguncang keluar dari tubuh para kultivator di sekitarnya dan mereka pun dimangsa oleh Qilin. Tepat setelah kejadian itu, simbol yang digambar oleh kuas terbang ke arah Wang Lin. Namun tepat pada saat ini, binatang guntur mengeluarkan suara gemuruh dan melangkah maju. Kilatan petir turun dari langit dan menciptakan pemandangan hujan petir yang luar biasa. Serangkaian kilatan petir turun dari langit dan mendarat di simbol itu. Meskipun kekuatan simbol ini sangat besar, namun pria tua bertubuh pendek itu tampaknya hanya mengetahui 1 jurus saja. Jadi dia tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya. Dia hanya dapat menyaksikan simbol itu dilemahkan oleh sambaran petir hingga akhirnya runtuh. Setelah tertegun sejenak, tubuh pria tua pendek itu langsung bergetar. Dia takut dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik untuk melarikan diri. Beberapa ratus tahun setelah pertemuan yang beruntung itu, dia berhasil menguasai sejumlah besar kultivator. Akan tetapi, karena dia berhati-hati atau lebih tepatnya dia sangat penakut, jadi dia tidak pernah berani memprovokasi kultivator Ascendant.
atau orang-orang setingkat Jenderal Iblis. Dia telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa sejak lama, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk mencoba mencapai tahap Ascendant. Namun setelah dia berhasil mengumpulkan 10 pelindung surgawi, dia mulai bertindak sendiri untuk menangkap lebih banyak kultivator untuk menyatu dengan batu giok yang rusak. Dia berharap dapat membudidayakan lebih banyak ahli di tingkat pelindung surgawi. Apa latar belakang Wang Lin sialan ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Sialan, jika aku bisa lolos kali ini, aku pasti akan menghancurkan kepala kultivator dari kota iblis kuno yang memberitahuku berita tentang Wang Lin. Saat pria tua pendek itu melarikan diri, dia terus mengutuk dalam hatinya, namun mata Wang Lin dipenuhi dengan gairah. Bahkan jika dia harus menggunakan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya, dia tidak akan membiarkan pria tua pendek ini lolos. Matanya benar-benar merah sekarang, namun ini bukan merah karena pembantaian, tetapi merah karena harta karun di tangan pria tua itu. Di mata Wang Lin, pria tua itu adalah peti harta karun yang bergerak. Wang Lin sangat bingung jika pria tua ini memiliki harta sebanyak ini. Mengapa tidak ada seorang pun yang datang untuk mencurinya selama bertahun-tahun ini? Tentu saja Wang Lin tidak tahu bahwa pria tua ini sangat penakut dan berhati-hati. Hanya dalam beberapa dekade terakhir ini dia menjadi lebih berani. Sebelumnya, ketika pria tua itu menangkap para kultivator, dia hanya menangkap dari sekte kecil. Namun baru-baru ini dia menjadi lebih berani dan mulai menangkap murid-murid dari sekte besar seperti murid divisi biru dari sekte Tianming. Meskipun pria tua pendek ini berada di tahap tengah Ascendant, namun dia memperolehnya melalui metode khusus. Hasilnya, jika dia bertemu dengan seorang kultivator Ascendant tahap awal yang lemah, dia masih bisa bertahan. Namun jika dia bertemu seseorang seperti Wang Lin yang dapat menandingi kultivator Ascendant tahap tengah sebenarnya, maka kekuatannya benar-benar tidak berarti. Selain itu, meskipun dia memiliki harta karun yang kuat, dia hampir tidak dapat menggunakan sebagian besar harta karun tersebut. Dia hanya dapat menggunakannya pada tingkat yang dangkal dan itu hanya 1% dari kekuatan harta karun tersebut. Saat pria tua pendek melarikan diri, dia merasa seperti kembali ke masa lalu sebelum dia mengalami pertemuan beruntung itu dan masih menjadi seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang dikejar oleh para kultivator kuat. Hatinya sangat kesal dan dia mengutuk Wang Lin, namun seberkas cahaya hitam dengan cepat mendekat dari belakangnya. Pria tua itu dengan cepat menggambar simbol dengan kuas untuk memblokir mantra itu. Kemudian dia melangkahkan kaki kanannya tanpa ampun dan tubuhnya melepaskan semburan api. Saat api itu menghilang, dia pun menghilang. Mata Wang Lin menjadi semakin merah. Meskipun keterampilan orang tua itu cukup buruk, namun dia pasti telah menguasai seni melarikan diri. Dalam waktu setengah jam, orang ini telah menggunakan 10 mantra yang bahkan membuat Wang Lin terkejut. Ini adalah mantra pelarian ke-11 yang benar-benar berbeda dari 10 mantra sebelumnya. Wang Lin mencibir di dalam hatinya dan mulai berteleportasi. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan segera menemukan pria tua pendek itu sejauh 15.000 km. Api itu menghilang dari tubuh pria tua dan kemudian dia terbang menjauh dengan cepat. Dia tiba-tiba memperlihatkan ekspresi pahit saat sosok Wang Lin muncul dari kehampaan di hadapannya dan menyerbu ke arahnya. Pria tua itu menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia mengatupkan giginya dan kemudian melempar kuas di tangannya. Kuas itu melayang di udara dan riak-riak muncul di sekitarnya. Kuas itu tampak seperti hendak menembus kehampaan dan menghilang. Setelah pria tua itu melempar kuasnya, dia dengan cepat membentuk segel.
Aura logam muncul dan dengan cepat mengelilingi seluruh tubuhnya. Kemudian dia segera berlari menjauh dari Wang Lin dan kecepatannya tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. Bocah kecil Wang Lin, kuas surgawi itu benar-benar milik makhluk surgawi. Jika itu menghilang ke dalam kehampaan, akan sangat sulit bagimu untuk menemukannya lagi. Suara pria tua itu perlahan datang dari kejauhan. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan tangan kanannya menyentuh tas penyimpanannya. Segera pedang surgawi dan pedang setengah bulan terbang keluar. Sosok Suli Guo muncul dan tanpa Wang Lin memberinya perintah apapun, dia sudah tahu apa yang diinginkan Wang Lin. Dia meraung saat dia melihat pedang setengah bulan dan berteriak, "Xiao Hei, cepat, cepat, aku ingin menangkap kuas itu." Pedang setengah bulan langsung berkedip dan menghilang sambil membawa Suli Guo langsung ke dalam kehampaan. Wang Lin melangkah dan mengaktifkan mantra teleportasi besar untuk mengejarnya lagi. Saat pria tua itu melarikan diri, dia melihat Wang Lin masih mengejarnya dan langsung menyesali tindakannya. Dia, apa yang dia inginkan? Aku sudah membuang kuas surgawiku. Mengapa dia tidak membiarkanku pergi? Dia merasakan bahwa Wang Lin dengan cepat mendekat. Dia segera mengatupkan giginya dan mengeluarkan jaring yang bersinar hijau, kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan kuas surgawi, kendaliku atas jaring perangkap surgawi ini bahkan lebih lemah. Jadi aku tidak pernah menggunakannya untuk melawan musuh. Aku mohon kepadamu, jaring surgawi, kali ini kamu harus mengenali musuh yang tepat. Bisa dianggap takdir bahwa aku menemukanmu. Benar kan? Kali ini kamu tidak boleh menjebakku. Dia benar-benar tidak mau menggunakan jaring perangkap surgawi ini, kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Baginya jaring ini terlalu aneh. Setelah mendapatkannya, dia menggunakannya saat tidak ada seorang pun di sekitar untuk melihat seberapa kuatnya harta ini. Namun dia tidak menyangka jaring itu malah menjebaknya dan itu bertahan selama 3 hari. Setelah itu dia ragu-ragu cukup lama, tetapi dia tidak mau menyerah. Jadi dia mencoba lagi. Hal ini mengakibatkan dia terjebak selama 3 hari lagi. Baru pada percobaan ketiga dia berhasil menjaring potongan kayu yang dia gunakan untuk bahan percobaannya. Pria tua itu memasang ekspresi sedih saat memegang jaring perangkap surgawi. Sekarang dia memutuskan untuk tidak berlari lagi dan berdiri diam. Dia akhirnya menyadari bahwa akan terlalu sulit baginya untuk melarikan diri dari Wang Lin yang memiliki daunya sendiri dan telah mencapai tahap ascendant dengan usahanya sendiri. Jadi dia memutuskan untuk mengambil resiko kali ini. Jika suasana hati jaring perangkap surgawi ini bagus, maka itu akan menjerat Wang Lin selama 3 hari. Dengan waktu 3 hari, jika dia ingin lari, maka Wang Lin tidak akan bisa menangkapnya. Jika dia berhasil menangkap Wang Lin, maka dia mungkin bisa menggunakan beberapa obat untuk membuat Wang Lin menjadi pelindung surgawi berkualitas rendah, seperti yang tercatat di dalam batu giok. Adapun semua pelindung surgawi yang disempurnakannya adalah cacat dan tidak memenuhi persyaratan yang dicatat pada batu giok misterius itu. Batu giok itu mengatakan bahwa peluang untuk menyempurnakan pelindung surgawi dari para kultivator transformasi jiwa sangatlah kecil. Jika itu berada di tahap ascendant, maka tingkat keberhasilannya akan meningkat sedikit, tetapi masih sangat rendah. Hanya ascendant tahap akhir yang dapat mencapai tingkat keberhasilan 1 dari 10.000. Tentu saja ada kasus khusus. Mereka yang memiliki dao sendiri juga bisa mencapai peluang yang sama. Hanya dalam beberapa saat, Wang Lin muncul di depan orang tua itu. Hampir pada saat Wang Lin muncul, pria tua itu berteriak dan melemparkan jaring perangkap surgawi. Jaring itu tiba-tiba mengembang tanpa batas, seolah-olah
bisa menutupi langit dan bumi. Sebelumnya, Wang Lin telah memperhatikan jaring orang tua itu dengan kekuatan jiwanya. Mempertimbangkan betapa berhati-hatinya Wang Lin, dia diam-diam menganalisis bahwa harta karun ini tidak sederhana. Setelah orang tua itu mengeluarkan harta karunnya, dia bahkan berhenti berlari. Ini menunjukkan betapa yakinnya orang tua itu pada kekuatan harta karunnya. Meskipun Wang Lin tidak tahu mengapa pria tua itu tidak mengeluarkan harta karun itu lebih awal, namun kewaspadaannya menjadi meningkat. Saat muncul, dia sudah menyiapkan mantra teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Hanya dengan satu pikiran, dia bisa menembus apa saja dan memaksa keluar dari sini. Saat ini, jaring perangkap surgawi menyatu dengan dunia. Ada seberkas cahaya hijau dari langit dan pada saat yang sama, seberkas cahaya hijau datang dari bumi. Kedua sinar cahaya hijau itu tiba-tiba saling menyerang dan mendekat. Jebak dia! Jebak dia! Pria tua bertubuh pendek itu tampak sudah gila saat menatap cahaya hijau. Dia berubah dari bergumam pada dirinya sendiri menjadi meraung panik. Wajah pria tua itu memerah, tangannya terkepal dan urat-urat di wajahnya membengkak. Wang Lin mendengus dingin. Cahaya hijau ini sungguh aneh. Dia bahkan tidak dapat menembusnya dengan kekuatan jiwanya. Dengan kehati-hatian Wang Lin, dia segera mulai mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih hebat untuk melarikan diri dari cahaya hijau ini. Namun tepat pada saat ini, cahaya hijau itu tiba-tiba melaju kencang dan mulai menyusut dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hanya saja, sasarannya bukanlah Wang Lin, melainkan pria tua pendek yang hampir gila itu. Wajah pria tua itu sangat pucat. Dia cepat-cepat mundur dan berulang kali berteriak, "Jangan ikat aku! Aku sudah mengeluarkan kalian semua dari sana. Kalian tidak boleh mengikatku. Aku mohon padamu, jaring perangkap surgawi, berikan aku jalan untuk bertahan hidup." Saat Wang Lin terkejut, cahaya hijau menyala dan sudah mengelilingi tubuh pria tua itu. Walaupun tubuh pria tua itu sudah diselimuti api saat dia mencoba melarikan diri, tetapi apinya langsung menghilang. Orang tua itu langsung menunjukkan ekspresi sedih dan berteriak, "Dasar jaring perangkap surgawi yang tidak tahu terima kasih. Kamu hanya mengikatku dan tidak pernah mengikat musuh." Cahaya keemasan meledak dari orang tua itu, tetapi segera menghilang. "Pemilik aslimu pasti sudah mati karenamu." Kepahitan di hati pria tua itu bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Dia terus mengaktifkan mantranya, tetapi bahkan setelah dia mengaktifkan lebih dari 10 mantra pelarian yang berbeda, semuanya masih gagal. Dia hanya bisa melihat cahaya hijau mengelilinginya sepenuhnya. Cahaya hijau menghilang dan berubah menjadi jaring perangkap surgawi yang sedikit bersinar. Pria tua bertubuh pendek itu diikat sepenuhnya hingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Kemudian dia diserahkan kepada Wang Lin. Wang Lin telah bertarung melawan musuh yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya selama lebih dari 700 tahun dia melihat musuhnya terjebak oleh harta karunnya sendiri dan diserahkan langsung kepadanya. Wang Lin percaya bahwa bahkan jika 7.000 tahun berlalu, akan sangat sulit untuk menemukan pemandangan yang serupa. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah melihatnya. Ini jelas menunjukkan betapa terkejutnya dirinya. Saat ini Wang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tetapi pada saat yang sama, rasa takutnya terhadap jaring perangkap surgawi langsung mencapai tingkat yang luar biasa. Dia secara pribadi melihat pria tua itu menggunakan banyak mantra pelarian dan semuanya gagal di bawah kekuatan jaring perangkap surgawi. Pria tua yang diikat oleh jaring perangkap surgawi dan diserahkan kepada Wang Lin merasa dirugikan saat dia menatap Wang Lin dan dia berteriak dengan marah,
Apakah kamu tidak pernah melihat seseorang yang menyerahkan diri mereka sendiri? Harta karun pria tua ini gagal. Jadi kenapa? Bahkan dengan temperamen Wang Lin, dia tidak dapat menahan senyum setelah mendengarnya. Tentu saja senyuman seperti ini sangat langka terlihat di wajah Wang Lin. Pria tua bertubuh pendek langsung mendengus dingin. Pada saat ini, dia tidak peduli lagi dengan temperamennya yang penakut. Dia mengira bahwa dia adalah kultivator yang paling dirugikan di dunia kultivasi. Dia jelas memiliki keberuntungan yang akan membuat siapapun iri. Tetapi pada akhirnya, dia hancur oleh harta yang diperolehnya. Kali ini orang tua ini tidak beruntung. Jika kamu ingin membunuhku atau apapun, lakukan saja. Meskipun orang tua itu mengatakan ini, dia sebenarnya tidak bisa menahan rasa gugupnya. Wang Lin menarik kembali senyumnya dan kembali ke sikap acuh tak acuhnya. Kemudian dia meraih pria tua itu dan menghilang. Pada saat Wang Lin mengejar pria tua itu, sebagian besar kultivator memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tanpa benih surgawi, mereka akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. Akan tetapi, ada beberapa yang tidak pergi. Sun Ronan adalah salah satunya. Dia menatap langit dengan ekspresi rumit di matanya dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tubuh Wang Lin muncul dari kehampaan dan menatap dingin ke arah orang-orang yang tersisa. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka semua dengan hormat menggenggam tangan mereka ke arahnya dan terus-menerus mengucapkan terima kasih kepadanya. Kecuali Sun Ronan yang bersikap seolah-olah tidak melihat Wang Lin sama sekali dan terus menatap langit dengan linglung. Wang Lin menggenggam tangannya kepada para kultivator sebagai isyarat. Kemudian tangan kirinya terulur meraih Sun Ronan dan terbang menjauh. Setelah melihat Wang Lin pergi, mereka merasa bahwa beberapa tahun terakhir hanyalah mimpi. Mereka segera saling mengucapkan selamat tinggal dan kemudian berpencar. Lepaskan aku, apa hakmu untuk menangkapku? Setelah Sun Ronan ditangkap oleh Wang Lin, dia langsung sadar dan mulai melawan. Diam! Suara Wang Lin mendarat di telinga Sun Ronan seperti angin dingin dan itu langsung membuatnya terdiam. Namun dia segera mencibir perlahan. Aku tahu mengapa kamu menangkapku. Kamu ingin menggunakanku sebagai tungku kultivasimu. Baiklah, lakukan apa yang kamu inginkan padaku. Tetapi biarkan aku mengejarmu. Saat Wang Lin terbang, dia berbalik dan menatapnya. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan dia menatapnya seolah-olah dia sedang melihat mayat. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tungku kultivasiku. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dengan satu langkah, dia sudah bergerak sejauh puluhan ribu kilometer. Sun Yunsan berdiri dengan gelisah bersama lebih dari 10 kultivator yang tergeletak di tanah di dekatnya. Dia merasa sangat terganggu ketika matanya menyipit dan seberkas cahaya datang dari kejauhan. Sun Yunsan melihat Wang Lin sedang memegang seorang pria dan seorang wanita di tangannya. Pandangan Sun Yunsan pertama-tama jatuh pada sosok wanita yang dikenalnya, Ronan. Mata Sun Yunsan dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi segera digantikan oleh ekspresi yang rumit. Dia mengalihkan pandangannya dan kali ini menatap tangan kanan Wang Lin. Leluhur. Meskipun Sun Yunsan sudah siap secara mental, namun dia masih terkejut setelah melihat ini. Wang Lin mendarat dan melambaikan tangan kirinya. Segera Sun Ronan terlempar ke arah Sun Yunsan. Kemudian tangan kirinya terulur ke arah kehampaan dan binatang kilin itu bergegas mendekat. Saat binatang itu muncul, semua garis hijau pada kultivator di tanah dan Sun Yunsan mulai bergetar. Kemudian mereka berubah menjadi titik-titik cahaya dan dilahap oleh kilin. Binatang buas ini tampak sangat gembira. Ia meraung sebelum berubah menjadi fragmen jiwa dan diambil kembali oleh Wang Lin. Saudara Sun, pembatasan itu telah dicabut dan adik perempuanmu telah diselamatkan.
Mengenai paman-paman seperguruanmu, kamu harus mencarinya sendiri. Mengenai orang yang ada di dalam suku pemurnian jiwaku, aku akan membebaskannya. Selamat tinggal." Setelah mengatakannya, Wang Lin meraih pria tua pendek yang mengaku berasal dari alam surgawi dan kemudian berteleportasi. Tampaknya dia terlalu malas untuk memperhatikan perselisihan antara dua saudara kandung ini. Saat ini, sosok Wang Lin telah muncul di dalam menara di suku pemurnian jiwa. Dia dengan santai melemparkan pria tua pendek itu ke sudut menara dan segera duduk dalam posisi lotus. Matanya bersinar seperti obor saat dia menyentuh tas penyimpanannya dan 3 sinar energi pedang terbang keluar. Ujung pedang ini melepaskan aura dingin yang kuat dan dia menekannya ke kulit pria tua itu. Ketiga pedang ini adalah milik Jisoo, Moyang, dan Haizu. Setelah disempurnakan oleh Wang Lin, energi pedang dari ketiga pedang tersebut menyatu. Penggabungan energi ketiga pedang tersebut akhirnya melengkapi aktivasi ketiga pedang tersebut. Ini adalah formasi pedang 3 bakat milik pedang suci Ling Tianho. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Suara Wang Lin terdengar tenang, tetapi ketika mendarat di telinga pria pendek, itu membuatnya gemetar. Mata kecilnya dengan cepat menoleh untuk melihat 3 pedang berharga itu. Kemudian, Wang Lin berkata perlahan, "Setelah jaring perangkap surgawi melepaskanmu, jika kamu membuat gerakan apapun, aku akan menunjukkan padamu misteri formasi pedang 3 bakat." Dia menemukan nama formasi pedang 3 bakat saat dia mencari jiwa Haizu. 12 pedang dibagi menjadi 3 kelompok. Jika semua 12 pedang diaktifkan, itu akan menjadi formasi 12 pedang pembunuh surga yang sangat dibanggakan oleh pedang suci Ling Tianho. Sekarang katakan padaku siapa identitasmu yang sebenarnya. Dengan pengalaman hidup Wang Lin, dia langsung bisa tahu betapa penakutnya pria tua ini. Jika kamu tidak berbicara, aku akan menggunakan mantra pencarian jiwa. Lalu aku akan memurnikan jiwamu menjadi fragmen jiwa, sehingga kamu tidak akan pernah bisa memasuki siklus reinkarnasi. Tubuh pria tua bertubuh pendek itu bergetar, tetapi matanya masih melotot saat dia berbicara. "Aku seorang dewa, kamu masih berani tidak menghormatiku?" Tanpa menunggu pria tua itu selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan cahaya redup muncul di genggamannya. Dia tidak lagi peduli dengan omong kosongnya. Dengan mantra pencarian jiwa di tangannya, dia menempelkannya ke kepalanya. Pria tua itu menjerit, tetapi dia tidak berdaya, dan karena tubuhnya diikat oleh jaring perangkap surgawi, jadi dia tidak bisa menghindar. Matanya dipenuhi rasa takut saat dia dengan cepat berteriak, "Aku akan bicara, aku akan bicara." Wang Lin tidak berhenti, dan saat dia hendak menekan dengan tangan kanannya, ekspresinya sedikit berubah dan dia menghentikan tangannya. Di luar menara, sebuah lorong tiba-tiba terbelah di dalam awan hitam di atas suku pemurnian jiwa, dan terdengar suara nyanyian pedang yang menembus langit. Pedang hitam itu bergerak secepat kilat dan mendekati menara dalam sekejap. Su Liguo berada di dalam pedang hitam dan memegang kuas di tangannya. Dia segera memasuki menara, menunjukkan ekspresi senang dan dengan cepat berkata, "Tuan, Su kecil telah menangkap harta karun itu untukmu, tetapi aku sangat lelah. Tuan, kamu tidak tahu seberapa cepat harta karun ini berlari." "Tidak buruk, kerja yang bagus." Wang Lin mengangguk dan segera mengulurkan tangan kanannya. Ketika kuas itu terbang ke tangannya, dia langsung merasakan energi spiritual surgawi berputar di dalam kuas itu. Dia juga merasakan tekanan kuat yang terkandung di dalamnya. Setelah mendengar pujian Wang Lin, Su Liguo langsung menyeringai. Setelah pengkhianatannya gagal, dia mencari kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak penghargaan. Kali ini, dia akhirnya mendapatkan
kesempatan itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.